Baik, lanjutkan. Dari biotik dan ada kompotik. Komponen abiotik adalah segala seperti tanah, air, iklim, kelembapan, cahaya, dan bunyi. Komponen biotik. Komponen biotik sesuatu yang nyawa seperti tumbuh. Terabiotik. Tinjau kosakata dalam lingkungan apapun, burung, serangga, dan makhluk hidup lainnya, termasuk manusia, bergantung satu sama lain untuk makan dan tempat tinggal. Mereka juga mengelilinginya, seperti air, matahari, suhu udara, dan semua faktor ini dan lainnya penting menentukan organisme mana yang dapat hidup di lingkungan tertentu. Kemudian air. Selanjutnya, Vina. Oke. Semua organisme hidup membutuhkan air untuk bertahan hidup. Tubuh sebagian besar organisme adalah 50% hingga 95% air. Air merupakan bagian penting dari sitoplasma dalam sel dan cairan yang mengelilingi sel, respirasi, fotosintesis, pencernaan, dan proses kehidupan penting lainnya hanya dapat terjadi dengan adanya air. Lebih dari 95% air permukaan bumi ditemukan di lautan. Lingkungan air asin di lautan adalah selanjutnya ada cahaya dan suhu. Cahaya dan suhu faktor abiotik. Jadi cahaya dan suhu itu termasuk dari faktor abiotik. Kemudian cahaya dan suhu itu juga mempengaruhi lingkungan, ketersediaan sinar matahari utama dalam menentukan di mana tumbuhan hijau dan organisme fotosintesis lainnya itu bertahan hidup. Selanjutnya melalui proses fotosintesis. Next, Vin. Melalui proses fotosintesis, energi dari matahari diubah menjadi energi kimia yang digunakan untuk proses kehidupan. Kebanyakan ganggang hijau hidup di dekat permukaan air, di mana matahari cahaya dapat menembus.
Hutan lebat di mana sedikit sinar matahari menembus ke dasar hutan. Sangat sedikit tanaman fotosintesis yang tumbuh. Kemudian suhu suatu wilayah juga menentukan tumbuhan dan hewan mana yang dapat hidup di sana. Beberapa daerah di dunia memiliki suhu yang cukup konsisten sepanjang tahun. Tetapi daerah lain memiliki musim di mana suhu bervariasi. Lingkungan air di seluruh dunia juga memiliki suhu yang sangat bervariasi. Organisme hidup ditemukan di Arktik yang sangat dingin, di air yang sangat panas, di dekat ventilasi, hampir setiap suhu di antaranya hampir setiap suhu. Kemudian udara. Udara, meskipun Anda tidak dapat melihat udara di sekitar Anda, hal itu berdampak pada kehidupan sebagian besar spesies. Udara terdiri dari campuran. Sebagian besar tumbuhan dan hewan bergantung pada gas di udara untuk respirasi. Atmosfer adalah lapisan gas dan partikel udara yang mengelilingi bumi. Itu di sebelahnya bisa kita lihat ada gambar polusi udara yang disebabkan oleh pabrik. Udara yang tercemar seperti udara pada gambar tersebut menyebabkan spesies di suatu daerah berubah, bergerak, atau mati. Awan dan cuaca terjadi di 8 km terbawah hingga 16 kilo. Atmosfer. Semua spesies dipengaruhi cuaca di lapisan ozon terletak 20 km sampai 50 km di atas permukaan bumi dan melindungi organisme dari radiasi berbahaya dari matahari. Tekanan udara yang merupakan berat udara yang menekan bumi berubah tergantung pada ketinggian yang tinggi memiliki lebih sedikit tekanan udara. Beberapa organisme hidup pada tekanan udara yang ekstrim. Selanjutnya ada tanah. Tanah menyediakan rumah bagi banyak spesies hewan dan organisme lain. Tanah dari satu lingkungan ke lingkungan lain. Tanah seperti yang ditunjukkan pada gambar dapat sangat bervariasi. Jenis tanah ditentukan oleh jumlah pasir, debu, dan liat yang dikandungnya. Berbagai jenis tanah mengandung jumlah nutrisi, mineral, dan kelembapan yang berbeda. Tanaman yang berbeda membutuhkan jenis tanah yang berbeda. Tanaman yang berbeda membutuhkan jenis tanah yang berbeda juga. Karena jenis tumbuhan di suatu daerah membantu menentukan organisme lain mana yang dapat bertahan hidup di daerah itu. Tanah mempengaruhi setiap organisme di suatu lingkungan. Selanjutnya ada faktor biotik. Selanjutnya, Vin. Faktor biotik itu tidak menyediakan semua yang dibutuhkan organisme untuk bertahan hidup. Organisme bergantung pada organisme lain untuk makanan. Bagaimana organisme berinteraksi satu sama lain dengan faktor abiotik dapat dijelaskan secara terorganisir. Selanjutnya, tingkat organisme dunia kehidupan sangat terorganisir. Atom disusun menjadi molekul yang pada gilirannya dapat diatur menjadi sel. Sel membentuk jaringan-jaringan membentuk organ, dan organ membentuk sistem organ. Bersama-sama sistem organ membentuk organisme. Faktor biotik dan abiotik juga dapat diatur ke dalam tingkat organisasi biologis. Selanjutnya, nah di sini kita bisa lihat
ada gambar rusa, satu rusa itu disebut organisme. Organisme adalah suatu individu dari suatu populasi. Sebelahnya itu kita bisa lihat ada beberapa segerombolan rusa disebut individu dari suatu spesies yang hidup di daerah yang sama pada waktu yang sama membentuk satu populasi. Jadi membentuk satu gerombolan rusa. Sebelahnya lagi ada populasi dari spesies yang berbeda yang berinteraksi dalam beberapa cara disebut komunitas. Selanjutnya ada gambar pohon, burung, beberapa burung dan beberapa rusa, itu disebut ada bioma. Bioma adalah wilayah yang luas dengan tumbuhan dan hewan yang beradaptasi dengan baik dengan tanah dan iklim di wilayah tersebut. Di sebelahnya ada gambar bumi. Tingkat organisasi biologis yang terdiri dari semua ekosistem di bumi adalah biosfer. Selanjutnya, ada populasi. Semua anggota satu spesies yang hidup bersama membentuk populasi. Misalnya, semua manusia yang hidup di bumi pada saat yang sama membentuk suatu populasi. Bagian dari populasi penguin ditampilkan dalam gambar anggota populasi bersaing untuk makanan, air, pasangan, dan ruang. Sumber daya. Lingkungan dan cara organisme menggunakan sumber daya ini menentukan beberapa besar suatu populasi dapat menjadi. Bisa kita lihat di samping itu ada gambar beberapa penguin yang sedang membentuk populasi. Komunitas sebagian besar populasi organisme tidak hidup sendiri. Mereka hidup berinteraksi dengan populasi jenis organisme lain. Berkelompok populasi yang berinteraksi satu sama lain dalam satu wilayah tertentu membentuk masyarakat. Misalnya populasi penguin dan semua spesies yang berinteraksi dengan mereka membuat komunitas. Populasi organisme dalam suatu komunitas saling bergantung satu sama lain untuk makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya. Ekosistem selain interaksi antara populasi, ahli ekologi juga mempelajari interaksi antar populasi dan lingkungan fisiknya. NS, ekosistem terdiri dari komunitas biotik dan faktor abiotik yang mempengaruhi contoh ekosistem, termasuk terumbu karang, hutan, dan kolam. Anda akan belajar lebih banyak. Nanti saya akan memperlihatkan beberapa praktek lab-nya. Selanjutnya ada bioma. Atau bio adalah luas dengan yang beradaptasi dengan baik dengan tanah dan iklim wilayah. Banyak ekosistem yang berhubungan dalam bioma. Bioma termasuk seperti pada gambar hutan hujan turun, padang rumput. Selanjutnya, biosfer organisme bumi hidup. Makhluk hidup dapat ditemukan di kedalaman 11.000 meter di lautan, di ketinggian 9.000 meter di pegunungan, dan di atmosfer bumi setinggi 4,5 km. Bagian bumi yang mendukung kehidupan adalah biosfer. Di
sphere. Ini mencakup bagian atas kerak bumi. Semua perairan yang menutupi permukaan bumi, atmosfer di sekitarnya, dan semua bioma. Selanjutnya, faktor biotik seperti burung, rusa, tumbuh-tumbuhan, dan manusia. Mereka juga bergantung pada faktor abiotik yang mengelilinginya seperti air, sinar matahari, suhu, udara, dan tanah. Air, semua organisme hidup membutuhkan air untuk bertahan hidup. Kemudian ada faktor abiotik. Faktor biotik adalah faktor yang berasal dari alam. Faktor abiotik adalah faktor yang berasal dari alam. Misalnya hewan, tumbuhan, manusia, sedangkan faktor abiotik adalah faktor yang berasal dari yang bukan alam. Misalnya batu, air, udara, dan lain-lain. Section selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya kepada Andi Sani di Ya, selanjutnya ada section 2, interaksi antar organisme hidup. Ya, ada ukuran populasi. Jumlah individu dalam populasi adalah ukuran populasi seperti yang ditunjukkan pada gambar 10. Ukuran populasi bisa sulit diukur jika suatu populasi kecil dan terdiri dari organisme yang tidak bergerak, ukurannya dapat ditentukan dengan menghitung individu. Biasanya individu terlalu luas atau bergerak terlalu banyak untuk dihitung. Ukuran populasi kemudian diperkirakan jumlah organisme dari satu spesies di bagian kecil dihitung dan dinilai digunakan untuk memperkirakan populasi daerah yang lebih besar. Kepadatan penduduk pada awal bab ini ketika Anda mengetahui berapa banyak ruang yang tersedia untuk setiap siswa di kelas Anda, sedang mengukur karakteristik populasi lainnya. Banyaknya individu dalam suatu populasi yang menempati suatu wilayah tertentu disebut kepadatan penduduk. Sebagai contoh, jika 100 ekor tikus hidup dalam 1 km persegi, maka kepadatan populasinya adalah 100 ekor tikus per kilometer persegi. Ketika lebih banyak individu hidup dalam jumlah ruang tertentu, jarak populasi. Karakteristik lain dari populasi adalah jarak atau bagaimana organisme diatur di area tertentu. Mereka dapat ditempatkan secara merata, spasi secara acak, atau mengelompok bersama-sama. Jika organisme memiliki jarak yang cukup konsisten di antara mereka. Nah, ini ada beberapa populasi seperti semak Crosote di gurun tersebar merata di seluruh area.
Faktor pembatas populasi seperti antelop tidak bisa terus tumbuh lebih besar selamanya. Semua ekosistem memiliki jumlah terbatas makanan, air, ruang hidup, pasangan, tempat bersarang, dan sumber daya lainnya. Faktor pembatas adalah faktor biotik atau abiotik yang membatasi jumlah individu dalam suatu populasi. Faktor pembatas juga dapat mempengaruhi populasi lain dalam komunitas secara tidak langsung. Misalnya, kekeringan dapat mengurangi jumlah tanaman penghasil benih di pembukaan hutan. Lebih sedikit tanaman berarti bahwa makanan dapat menjadi faktor pembatas bagi rusa yang memakan tanaman tersebut dan bagi populasi burung penyanyi yang memakan biji tanaman tersebut. Makanan juga bisa menjadi faktor pembatas bagi hewan yang memakan burung penyanyi. Populasi antelop dan zebra ini hidup di padang rumput Afrika. Ya, seperti contohnya sebelahnya. Selanjutnya, daya dukung. Misalnya suatu populasi bertambah besar dari tahun ke tahun pada titik tertentu, makanan, tempat bersarang, atau sumber daya lainnya menjadi sangat langka, sehingga beberapa individu tidak dapat bertahan hidup atau bereproduksi. Ketika ini terjadi, lingkungan telah mencapai daya dukungnya. Daya dukung adalah jumlah individu terbesar dari suatu spesies yang dapat didukung dan dipelihara oleh suatu lingkungan untuk jangka waktu yang lama. Selama musim panas yang kering, populasi hewan di lubang air yang ada meningkat karena beberapa lubang air telah mengering. Ini menciptakan persaingan untuk mendapatkan air, sumber daya yang berharga untuk hewan. Lanjut. Potensi biotik. Apa yang akan terjadi jika lingkungan populasi tidak memiliki faktor pembatas? Ukuran populasi akan terus meningkat. Tingkat maksimum di mana populasi meningkat ketika banyak makanan dan air tersedia, cuaca ideal, dan tidak ada penyakit atau musuh adalah potensi biotiknya. Sebagian besar populasi tidak pernah mencapai potensi biotik mereka atau mereka melakukannya hanya untuk waktu yang singkat. Akhirnya daya dukung lingkungan tercapai dan populasi berhenti bertambah. Simbiosis dan interaksi lainnya. Prosedur dalam ekosistem. Banyak spesies organisme memiliki hubungan dekat yang diperlukan untuk kelangsungan hidup mereka. Simbiosis terdiri dari simbiosis adalah interaksi dekat antara dua atau lebih spesies yang berbeda. Hubungan simbiosis dapat diidentifikasi dengan jenis interaksi antara organisme. Mutualisme adalah hubungan simbiosis di mana dua spesies organisme yang berbeda bekerja sama dan keduanya diuntungkan. Nah, gambar di samping menunjukkan salah satu contoh mutualisme. Komensalismenya adalah bentuk simbiosis yang menguntungkan satu organisme tanpa mempengaruhi organisme lain. Misalnya spesies cacing pipih mendapat manfaat dengan hidup di insang kepiting tapal kuda. Memakan sisa makanan kepiting tapal kuda. Kepiting tapal kuda tidak terpengaruhi oleh cacing pipih.
parasitisme adalah simbiosis mutualisme antara dua spesies, di mana satu spesies diuntungkan dan spesies lainnya dirugikan. Beberapa spesies benalu bersifat parasit karena akarnya tumbuh menjadi jaringan pohon dan mengambil nutrisi dari pohon. Nah, seperti pada gambar di samping nih. Yuca bergantung pada